Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Yuk belajar tematik bersama Budian. Belajar tematik semakin asik. Belum pembelajaran dimulai, lakukan persiapan terlebih dahulu. Ambil buku, pensil, dan alat tulis lainnya. Lalu kalian berdoa. Setelah berdoa, ayo kita melakukan tepuk yel-yel sekolah dasar. Sekolah dasar cerdas, berkarakter, ye ye ye. Meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh melalui daring, tetap semangat ya anak-anakku. Anak-anakku semua, Budian berpesan, meskipun kalian belajar dari rumah, jangan berhenti belajar dan berkarya. Tetap semangat. Anak-anak, kita belum diperbolehkan belajar dengan bertatap muka langsung karena Kabupaten Bojonegoro masih dalam keadaan zona merah. Oleh karenanya, mari kita berdoa bersama-sama semoga corona lekas berakhir. Amin, amin ya Allah. Dan tetap jalankan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan tetap stay at home ya. Anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelumnya mari kita bertepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Hap, ayo siap berkonsentrasi semua menerima pelajaran dari Budian. Anakku semuanya, pada pembelajaran 1 ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu 1. Bahasa Indonesia, 2. IPS, dan yang ketiga adalah IPA. Bisa kalian amati apa yang ada pada layar ya. Untuk berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, anak-anakku, nanti kalian baca dengan sesama tujuan pembelajaran hari ini, poin 1 sampai 6 pada layar ya. Nah, anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Anak-anak, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar rumahmu? Seperti Pak Raden tadi, ya, Pak Raden di acara Unyil, ya, di Trans 7. Baik anak-anak, kali ini kalian akan membaca dongeng yang Budian berikan. Bacalah dongeng ini dengan seksama ya. Oke? Dongengnya adalah tentang kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa ikan gabus tinggal. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan,
Tapi ikan gabus tidak mau. Yang diinginkan hanya makan hati ikan hiu yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Si tupai tentunya sangat kaget mendengar permintaan ikan gabus. Ia harus mencari hati ikan hiu demi kesembuhan ikan gabus. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hati ikan hiu. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya agar ikan gabus sehat seperti sedia kala. Tupai kemudian mencari akal. Ia melubangi kelapa kemudian masuk ke dalamnya. Karena tertiup angin kencang, akhirnya kelapa jatuh ke laut dan dimakan ikan hiu. Di dalam perut ikan hiu, tupai lalu menggigit hati ikan hiu. Akhirnya ikan hiu mati dan ombak besar membawanya ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya, ikan gabus. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat sahabatnya sehat seperti sedia kala. Berdasarkan dongeng tersebut, tentukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini ya. Tokohnya siapa saja? Judulnya tadi apa? Pasti kalian masih ingat kan tadi? Sifat-sifat tokohnya bagaimana? Tempat, latar dan kejadiannya di mana? Awal ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya juga bagaimana? Serta pesan moral yang disampaikan pada cerita tadi. Tolong dijelaskan ya. Bagaimana pendapatmu tentang dongeng tersebut? Lalu, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari dongeng tersebut? Anak-anak, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi dan meja, menghaluskannya, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku lalu menjual meja dan kursi buatannya di toko mebel. Anak-anak, di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anakku, setelah membaca teks bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? 2. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan jawabanmu ya. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Nah, anak-anak, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Awalnya, pohon di hutan ditebang, ya, lalu diangkut ke kota. Lalu, oleh seorang pengrajin dibuatlah kursi, meja, lemari. Lalu dijuallah ke toko mebel. Nah, di toko mebel inilah kita bisa membeli meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Begitu panjang ya alurnya. Dengarkan teks bacaan yang Budian baca. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang.
sering sekali terjadi kebakaran hutan. Nah, ayo perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon, dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul atau pemukiman. Lihat kalian, mulai tahun 1950 sampai tahun 2020. Amati dengan sesama ya. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nah, pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020, hutan di Kalimantan semakin sedikit dan pemukiman semakin meluas. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Yang kedua, menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Dan yang terakhir, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sekarang, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan itu ya? Anak-anak, ada beberapa upaya untuk menghindari kerusakan hutan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Melarang penebangan pohon secara liar dan memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Upaya yang ketiga adalah menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Serta yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Jelas ya anak-anakku? Baik anak-anak, meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap bersemangat. Adapun tip bersemangat dari Bu Dian adalah kalian harus pilih teman yang juga bersemangat. Ya. Yang kedua, awali kegiatan dengan senyuman. Yang berikutnya, ingat tujuanmu ya, harus menjadi anak yang berprestasi. Yang berikutnya, selalu ingat orang tuamu ya. Jadilah anak yang selalu membanggakan kedua orang tua. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah semangat belajarnya. Tetap Bu Dian berpesan, jalankan protokol kesehatan COVID-19. Selalu hidup bersih, pakai masker, di rumah saja, jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga imun dengan makan makanan yang bergizi. Oke? Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, my student. I love you all. Tetap semangat belajarnya.